Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Alfa dengan NPM 20120111018. Saya adalah mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung dalam mata kuliah Etika Profesi Hukum dengan dosen pengajar Ibu Relia Murniati SHM Hum. Di sini saya akan menjelaskan mengenai tindakan melanggar kode etik kedisiplinan TNI sebagai sumpah prajurit. Tentara Nasional Indonesia atau disebut juga prajurit TNI adalah warga negara yang memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam undang-undang dan diangkat oleh pejabat yang berwenang untuk mengabdikan diri dalam dinas keprajuritan yang dalam pengertian umum Tentara Nasional Indonesia terbagi dalam Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara. Anggota TNI yang sudah diangkat dan ditempatkan di kesatuan, baik di Satpur, Banpur, Banmin, dan Teritorial adalah mereka yang diterjunkan ke masyarakat untuk mengaplikasikan pengabdiannya dengan bekal sumpah prajurit, sabta marga, 8 wajib TNI, dan bagi perwira, ada kode etik perwira dan 11 asas kepemimpinan. Tentara Nasional Indonesia dibatasi oleh undang-undang dan peraturan militer sehingga semua perbuatan yang dijalani harus berdasarkan Pancasila, undang-undang, dan kode etik profesinya. Kode etik sendiri merupakan sistem norma, nilai, dan aturan profesional tertulis yang secara tegas mengatur tentang apa yang benar dan baik, dan apa yang tidak benar dan tidak baik bagi profesional. Tujuan adanya kode etik profesi adalah untuk memberikan pedoman bagi setiap anggota profesi tentang prinsip profesionalitas dalam bekerja sesuai yang digariskan. Maka dari itu, sebagai anggota TNI harus bersikap sesuai dengan prinsip Sabta Marga dan sebisa mungkin menghindari hal-hal yang memiliki potensi melanggar hukum dan kedisiplinan. Karena konsekuensi hukum bagi TNI yang melanggar kode etik, kedisiplinan ataupun sejenisnya, maka harus siap mempertanggungjawabkan perbuatannya sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Disiplin militer sendiri merupakan suatu bentuk ketaatan dan kepatuhan yang harus dilakukan sebagai anggota militer dan atau seorang anggota TNI dalam kehidupan sehari-hari sebagai masyarakat dan anggota militer. Disiplin merupakan bukan hal yang dimonopoli suatu golongan atau instansi, bukan khusus untuk perwira, bintara, dan tamtama saja, melainkan merupakan persoalan bagi setiap individu atau pribadi. Dalam masa saat ini, telah terjadi pergeseran dalam tatanan kehidupan TNI yang terkadang tidak sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan. Terdapat oknum-oknum TNI yang masih saja melakukan tindakan yang tidak sesuai dengan norma ataupun nilai-nilai yang ada di lingkungan TNI. Dalam kenyataannya, masih saja terjadi pelanggaran yang dilakukan oleh anggota TNI karena anggota TNI merupakan juga manusia biasa yang tidak lepas dari kesalahan, kekurangan, dan kekhilafan baik yang secara sengaja ataupun tidak disengaja. Pelanggaran kode etik oleh anggota TNI sering dijumpai dalam masyarakat. Perbuatan tersebut menjadi satu hal yang dapat mencoreng individu TNI tersebut ataupun instansi di mana pelaku tersebut melaksanakan tugasnya. Bagi anggota TNI yang terbukti melanggar kode etik, maka harus siap menerima konsekuensinya. Di sini saya akan sedikit menjelaskan apa yang jadi faktor penyebab anggota TNI sering ditemukan melakukan pelanggaran disiplin dan bagaimana penerapan sanksi disiplin bagi anggota TNI yang melakukan pelanggaran sesuai dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2014 tentang Hukum Disiplin Militer. Kecenderungan perilaku TNI yang bertentangan dengan aturan hukum maupun nilai yang ada dalam lingkungan TNI ada dua macam penyebabnya, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal sendiri yaitu faktor dalam diri individu prajurit yang meliputi kondisi fisik dan psikologis anggota TNI tersebut. Dalam faktor internal ini, tipe kepribadian menjadi satu hal yang mempengaruhi tindakan prajurit dalam melakukan tugasnya maupun dalam melaksanakan kehidupan sehari-hari sebagai masyarakat dan anggota militer. Selanjutnya, keimanan dan ketakwaan menjadi hal yang berpengaruh terhadap sikap perilaku TNI dalam melaksanakan tugasnya dan yang mempengaruhi kejiwaan anggota tersebut. Selanjutnya adalah pemahaman tentang hukum. Dalam beberapa kasus ditemukan anggota TNI lebih menghormati atasannya saja dan tidak menghargai sesama penegak hukum di Indonesia. Selanjutnya adalah moral. Kondisi moral anggota prajurit sangat berpengaruh terhadap tingkat pelanggaran yang dilakukan prajurit di kesatuan.
Berbagai penelitian telah dilakukan dan menunjukkan adanya korelasi antara tinggi rendahnya moral prajurit dengan pelanggaran disiplin. Yang selanjutnya adalah faktor eksternal, yaitu faktor lingkungan di luar lingkungan individu yang mempengaruhi anggota prajurit berperilaku dan melakukan tindakannya. Yang pertama adalah peran kepemimpinan. Kepemimpinan seorang komandan di satuan memberikan rasa ataupun pengaruh yang besar untuk anggota prajurit dalam melakukan tugasnya dan ataupun dalam melakukan suatu tindakan. Yang selanjutnya adalah situasi lingkungan kerja dan pangkalan. Situasi kerja yang monoton ataupun kaku dapat mempengaruhi tingkat kejenuhan ataupun rasa bosan anggota TNI tersebut yang akhirnya melakukan pelanggaran kedisiplinan bagi anggota TNI. Yang selanjutnya adalah beban tugas. Kasus desersi prajurit di satuan salah satunya disebabkan adalah adanya beban tugas yang di luar kemampuan fisik ataupun mental psikologis prajurit yang bersangkutan. Yang terakhir adalah persoalan rumah tangga dan ekonomi. Kasus kekerasan dalam rumah tangga dan tindakan bertentangan lainnya yang dilakukan oleh prajurit selain pengaruh dari sikap mental prajurit, faktor lainnya adalah persoalan rumah tangga dan beban tuntutan ekonomi ataupun rumah tangga. Selanjutnya adalah penyelesaian pelanggaran disiplin prajurit berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2014 tentang Hukum Disiplin Militer. Sanksi disiplin militer pasca reformasi merupakan sanksi yang bersifat administratif dan menghilangkan sanksi pidana untuk pelanggaran hukum disiplin. Penghilangan sanksi pidana di sini merupakan pembenahan dalam penegakan hukum militer di lingkungan militer. Sanksi kedisiplinan berbeda dengan sanksi pidana. Sanksi kedisiplinan lebih mengacu pada hal-hal administratif, sedangkan sanksi pidana lebih mengacu pada perilaku pihak-pihak yang berdampak langsung kepada publik secara umum. Sanksi administratif bersifat preventif atau pencegahan bagi setiap prajurit TNI agar tidak melakukan pelanggaran hukum. Sanksi administratif disiplin prajurit TNI pasca reformasi bersifat gradasi ataupun bertingkat dengan tujuan untuk memenuhi rasa keadilan bagi pelanggar ataupun anggota TNI tersebut. Dalam pemberian sanksi terhadap anggota yang melanggar disiplin di TNI sepenuhnya diserahkan pada Ankum, yaitu atasan langsung yang mempunyai wewenang dan tanggung jawab untuk menjatuhkan hukuman disiplin menurut ketentuan peraturan undang-undang yang berlaku dan berwenang melakukan penyidikan berdasarkan undang-undang tersebut. Pelanggaran hukum disiplin tidak termasuk kategori kejahatan karena menyangkut kepentingan umum yang luas, tetapi perbuatan yang bertentangan dengan kepentingan militer atau kepentingan masyarakat militer itu, dan perbuatan tersebut bertentangan dengan perintah kedinasan atau perbuatan yang tidak sesuai dengan tata kehidupan TNI. Jadi saya dapat menyimpulkan bahwa pelanggaran kode etik ataupun sabta marga oleh prajurit TNI masih sering dijumpai dalam praktiknya di masyarakat ataupun di lingkungan TNI tersebut. Prajurit TNI juga merupakan manusia biasa yang dapat melakukan kesalahan dan pelanggaran. Pelanggaran dilakukan oleh prajurit TNI disebabkan dari dalam diri maupun dari luar diri prajurit tersebut yang mempengaruhi psikis ataupun mental anggota TNI tersebut. Pemahaman tentang hukum dan ketaatan aturan yang rendah seringkali menjadi alasan seorang prajurit melakukan pelanggaran disiplin. Kecenderungan hanya mentaati aturan dari atasan menjadikan seorang prajurit tidak menganggap aparat penegak hukum lain dan meremehkannya. Arogansi yang sering timbul dari seorang prajurit menjadi hal-hal yang perlu diperhatikan untuk menjaga kedisiplinan dan ketaatan aturan seorang prajurit. Penerapan sanksi disiplin terhadap pelanggaran prajurit menjadi tanggung jawab seorang Ankum atau atasan langsung dari prajurit tersebut. Seorang Ankum berwenang melakukan penyidikan bersama polisi militer tertentu beserta auditor yang diberi kewenangan khusus oleh undang-undang. Pelanggaran disiplin oleh prajurit tidak menjadi tindakan kejahatan, karena tidak ada kepentingan umum yang dirugikan dan perbuatan tersebut hanya bertentangan dengan perintah kedinasan. Penerapan sanksi pelanggaran disiplin hanya bersifat administratif, berbeda apabila perbuatan tersebut merupakan bersifat tindak pidana atau merugikan orang lain. Sekian yang dapat saya sampaikan. Atas kekurangannya saya mohon maaf dan saya ucapkan terima kasih.